Nah guys, pasti pada sudah tahu makanan yang ingin saya bahas. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Azriel Anderson dari Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong, semester 3, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya mau memperkenalkan makanan khas Betawi, yaitu kerak telur. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu dan pernah makan makanan khas Betawi ini. Kerak telur ini bisa kita temukan di banyak tempat wisata. Jadi nggak susah buat membeli kerak telur ini. Kerak telur juga sering disebut sebagai omeletnya orang Betawi. Kerak telur ini sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. Dan kalau kerak telur diciptakan secara tidak sengaja yang diciptakan masyarakat Betawi ketika mencoba-coba membuat makanan dengan menggunakan buah kelapa. Kerak telur pun menjadi makanan favorit untuk masyarakat elit di Jakarta. Dan seiring berjalannya waktu, kerak telur pun disukai semua kalangan masyarakat. Harga dari kerak telur ini pun sangat terjangkau untuk semua orang. Nah, untuk cara membuat kerak telur itu mudah. Dan untuk membuat kerak telur, kita memerlukan bahan seperti 100 gram beras ketan putih yang sudah dicuci dan direndam minimal 3 jam, 250 ml air, 5 butir telur bebek atau ayam, 100 gram kelapa serut, sangrai untuk taburannya, 15 gram ebi udang diseduh, disangrai dan dihaluskan, 30 gram bawang merah digoreng kering, 1 sendok makan minyak goreng untuk menumis, dan kita juga memerlukan bumbu-bumbu halus seperti 4 buah cabai merah keriting, 1 cm jahe, 3 cm kencur, setengah sendok teh merica butir, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Langkah untuk membuat kerak telur ialah: pertama, buat serunding sebagai bahan campuran dan bahan taburan kerak telur dengan cara disangrai. Tumis bumbu halus hingga harum, masukkan kelapa parut, garam, gula pasir, dan 2 sendok makan ebi halus yang dimasak dengan api sedang sambil diaduk hingga kelapa mengering dan berwarna kuning kecoklatan. Angkat, lalu sisihkan. Yang kedua, panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum. 3. Tuang 1,5 sendok makan beras ketan putih yang pada wajan. Siram dengan 3 sendok makan air rendaman beras dan biarkan hingga agak kering. 4. Di tempat yang terpisah, kocok 1 butir telur bebek atau ayam, setengah sendok teh bumbu halus yang sudah ditumis, setengah sendok teh ebi, setengah sendok makan bawang merah goreng, 1/8 sendok teh gula pasir, dan 1/8 sendok teh garam bubuk. 5. Siram campuran ke atas ketan pada wajan, lalu aduk sambil ratakan. Atur ketebalannya sesuai selera. Tutup wajan hingga matang, lalu balik wajan di atas api, biarkan sampai matang. Nah, yang terakhir, taburkan serundeng atau kelapa yang sudah disangrai dan bawang goreng sebelum disajikan. Nah guys, kalau kita menyimak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerak telur, pasti kita menyadari kalau ada beberapa bumbu dan rempah yang digunakan untuk membuat kerak telur. Contohnya, cabai, jahe, dan lain-lainnya. Bumbu dan rempah ini memiliki 3 karakteristik, yaitu karakteristik bumbu kering dan utuh, karakteristik bumbu segar dan dilumatkan, karakteristik bumbu segar dan diiris. Nah, dan karakteristik yang terdapat pada kerak telur ialah karakteristik bumbu segar dan diiris, seperti bawang merah yang diiris tipis dan digoreng untuk ketaburannya dari kerak telur ini. Selain itu, ada juga karakteristik bumbu segar dan lumat, contohnya cabai kering, kencur, jahe merica yang dihaluskan sebagai perasa dan pewangi dari kerak telur ini. Kerak telur juga terdapat pewarna alami, yaitu kuning yang berasal dari telur itu sendiri. Nah, penyebaran bumbu dan rempah daerah Betawi itu karena pada zaman penjajahan Belanda, kota Jakarta yang sebelumnya dikenal dengan nama Jayakarta menjadi markas atau pusat perdagangan. Karena lokasi Jayakarta yang sangat strategis dan masuk dalam jalur perdagangan Asia, Jayakarta pun dekat dengan Selat Malaka, Selat Sunda, dan terhubung dengan beberapa pelabuhan besar. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai kerak telur khas Betawi. Makanan khas Indonesia pun sangatlah beragam. Setiap daerah memiliki makanan khasnya sendiri-sendiri.
Mari kita perkenalkan makanan khas bangsa kita ke teman-teman kita agar makanan bangsa Indonesia pun semakin dikenal oleh orang banyak. Dengan demikian, kita turut serta dalam memajukan dan melestarikan makanan-makanan khas daerah Indonesia. Sekian dan terima kasih.